Proses pembuatan single ini sendiri berapa lama sih? Oh iya, kalau buat hitungan dari lagunya sih lumayan ya, ada setahun ya. Cuman yang paling terakhir ya itu ya masih My Inspiration itu. Terakhir. Kalau untuk proses dari rekaman sampai jadi ini album itu ada 3 bulan. Nah, Inspiration itu bulan apa tepatnya dibikin? Yang unggulan tadi, Inspiration itu bulan apa tepatnya dibikin? Gimana? Yang single terakhir yang dibuat itu bulan apa tepatnya dibikin? Itu bulan Juni. Juni tahun ini. Seminggu setelah almarhum meninggal. Apa yang mendorong? Mendorong, sebenarnya nggak kedorong tapi ngalir. Apa yang dirasakan itu yang kita buat sih, saya buat sendiri dan apa ya. Jadi kalau jujur lagu itu dibikin saat kangen sih sebenarnya. Kangen ya? Kangen kata-katanya dia, kangen jaya-jayanya dia, kangen yang istilah ilmunya dia yang kasih ke saya. Makanya lagu itu liriknya ya memang yang saya bilang tadi diambil dari apa yang dia pernah ucapkan, itu yang saya bikin lirik. Oh gitu. Artinya itu masih melekat banget ya? Masih melekat banget. Sampai sekarang masih melekat banget? Alhamdulillah masih melekat banget. Sangat-sangat melekat banget. Artinya single ini pun didedikasikan untuk almarhum? Didedikasikan buat almarhum dan satu lagi buat almarhum yang paling tua, di atasnya Steven. Oh, itu abang ya? Bang, bisa dibilang pesan khusus gak sih bang dari almarhum bang? Pesan khusus ada. Dia bilang, dia pernah ngomong di Jakarta ini cuma 2. Kita berjuang cuma 2. Kita mau bisa survive cuma 2. Kalau mau bermusiklah yang lurus. Dalam arti kata ya udah fokus dengan musik, jangan ada yang namanya melenceng sana sini, apalagi yang namanya narkoba. Itu yang selalu saya ingat itu. Yang kedua, kalau nggak punya ilmu jadi preman. Itu yang saya selalu simpan di sini gitu kan. Terakhir ya itu yang kata dia support, dia ingatkan lagi itu bermusiklah. Ya kita nggak tahu juga, saya juga nggak tahu bahwa kalau ini memang omongannya yang terakhir ya, kita juga nggak tahu. Ya itu sih yang saya ingat banget. Kan apa yang memotivasi? Awalnya sih karena mungkin di band produktivitasnya mandek ya, maksudnya nggak jalan. Akhirnya saya berpikir saya harus berkarya. Akhirnya ya dari support dari almarhum sendiri, dari keluarga, dari teman-teman. Akhirnya ya itu yang bikin saya akhirnya keluarin ini album ini, single solo juga. Sempat terpikirkan untuk menggantikan posisi almarhum di Coconuts? Nah itu dia. Untuk menggantikan siapapun yang bakal menggantikannya itu nggak akan terganti. Makanya selalu saya bilang siapapun yang nanya, Bang nanti mau gantiin ya? Katanya mau gantiin di Coconuts ya? Enggak, saya bilang cuma teruskan apa yang diperjuangkan, apa yang dia udah lakukan, apa yang dipertahankan, itu yang saya teruskan. Nggak ada niat sama sekali buat mengganti, dan dia memang tidak terganti sih. Buat saya dan buat kawan-kawan yang lain juga, mereka alhamdulillah sependapat dengan saya, sepemikiran dengan saya bahwa Steven itu nggak tergantikan. Oke, tidak tergantikan, kita sepakat. Tetapi ketika mengisi gerbong itu yang kosong, lokomotif itu yang kosong, ada kepikiran nggak masuk dalam gerbong itu? Ada, karena buat saya, kenapa saya harus masuk ke gerbong ini? Karena ini sesuatu yang udah dia jalankan. Makanya saya bilang, saya bukan mengganti. Saya datang ke sana bukan mengganti. Saya meneruskan apa yang masih belum diteruskan. Contohnya yang masih belum dilaksanakan sama almarhum itu, belum tercapai itu cuma 1. Kalau untuk hal-hal yang lain di luar itu sih, alhamdulillah saya menilainya udah. Cuman album Coconuts yang kedua ini, albumnya yang untuk pas setelah dari Steven and Coconuts berganti dengan Coconuts. Itu yang belum. Nah itu yang akhirnya saya masuk di gerbong itu cuma untuk meneruskan. Sesering apa sih sebetulnya sharing untuk dalam hal musik dengan almarhum? Wah sering banget ya, alhamdulillah saya dan Steven itu komunikasinya alhamdulillah lancar ya. Jadi apapun yang membuat saya stuck gitu, nggak tahu lagi nih apa yang harus saya lakukan, apalagi dalam hal berkarya, saya selalu konfirmasi atau sharingnya ke dia. Dia itu bukan cuma sebagai kakak,
dia itu jadi guru, jadi apa, karena jadi musuh, tapi musuh dalam hal yang positif. Musuh itu dalam hal persaingan. Jadi dia selalu bilang, lo jangan jadi kayak gua, lo harus jadi lebih dari gua. Dan soal bermusik, kalau mau bikin lagu jangan ngikutin gue, ikut luar negeri biar lo bisa sama bareng sama gue. Tuh banyak sih yang dia ceritain buat kita, buat motivasi gitu. Kalau untuk sharing di lagu oke segala macam. Terus kalau misalnya ada nggak sih hal yang lu suka dari sosok almarhum abang lu dalam dunia musik? Keterbukaannya. Jadi dia selalu, apalagi ke saya gitu kan. Kalau biasa kan kalau saya bikin lagu itu kan selalu sharingnya ke dia. Itu apa adanya. Kalau dia bilang gak suka. Dia bilang bagus. Jadi itu yang ngebentuk saya gitu. Memang walaupun lebih kebanyakan dia bilang gak suka. Tapi kan musik universal, selera benar. ya kan? Gitu kan? Cuman ya kebetulan kan saya dengan almarhum juga seselera gitu. Satu jalur ya? Iya, satu jalur. Satu genre yang sama ya? Iya. Makanya saya alhamdulillah kenapa saya beruntung untuk membuat suatu karya, apalagi di dunia reggae ini, ketemu punya abang yang ya menjadi salah satu legend reggae di Indonesia. Jadi alhamdulillah di situ. Jadi sharingnya deket. Seperti apa sih kalau boleh tahu sedikit cerita awal mula? Awalnya kita keluarga itu memang dari darah. Jadi orang tua memang musisi juga. Terus kalau Stephen suka reggae dari Om suka mainin The Wailers, maupun Bob Marley gitu kan, Peter Tosh. Nah dia nyari ceritanya seperti itu. Nah saya ngikutin dia. Ada yang ngebuntut ya? Iya, ngebuntut. Tapi sebenarnya kan banyak genre reggae di Indonesia itu. Kalau saya kan tipenya sebenarnya nggak biasa di panggung itu cuma diam. Harus jalan ke sana, jalan situ, loncat sini. Nah, yang masuk buat saya itu lagu-lagunya Stephen dan Coconuts. Jadi akhirnya ya bisa dibilang kiblatnya ke sana gitu. Sempat ada obrolan untuk bikin proyek bareng? Nggak ada sih. Kenapa? Lagi sibuk masing-masing. Nggak, ketika sama-sama kakak ada di puncak, Maaf. dia juga tahu kemampuan lu seperti itu gitu kan, dalam vokalnya juga oke gitu. Iya. Ada nggak proyek bareng itu? Nggak ada? Atau memang karena tidak ingin mengganggu koreksi itu sendiri? Benar. Dulunya kan saya sebelum bikin band ini, itu kan saya sempat kerja sama almarhum waktu di Stephen Jam. Saya jadi backing vokalnya. Setelah itu akhirnya dia ngasih kebebasan saya buat berkarya lah. Nggak dicolek bang, duet yuk gitu. Akhirnya berkarya. Udah berhenti dari situ, saya berkarya sendiri, bikin band sendiri, alhamdulillah jalan sampai sekarang. Oke. Pesan yang ingin disampaikan untuk mini album ini apa? Pesan banyak sih, di lagu itu banyak pesan. Tapi terutama saya lebih menekankan cinta. Jadi cinta yang universal. Ya itu yang saya bilang, cinta terhadap orang yang udah meninggal, ya kan? Karena berbeda, karena sangat beda antara cinta kepada orang yang sudah meninggal sama orang yang masih ada, itu udah pasti. Gitu. Terus cinta dengan alam, cinta dengan teman, ya kan? Maksudnya dengan sosialnya, cinta dengan apa yang kita saat ini hadapin, apa yang kita jalanin, itu kan prosesnya cinta semua. Kalau saya punya prinsip, lu nggak punya cinta, lu nggak bakal bahagia. Cinta itu bahagia buat gue. Cinta adalah Dan itu saya juga ciptain. Dari 5 lagu ini ciptaan sendiri semua atau? Semua ciptaan saya sendiri, dan ada satu lagu judulnya Love, itu featuring dengan si Malodra, rapper. Jadi saya ada masukin unsur hip hop. Jadi pengen ngasih tahu lah bahwa reggae ini kemana aja berteman, bisa ke hip hop, bisa ke kultur, ke si warna ya. Iya, ke tradisional kita juga bisa. Jadi ada nggak lagu-lagu almarhum yang belum sempat dinyanyikan, mungkin sempat buka referensi almarhum yang ingin sebetulnya ini cakep
dan lu berupaya untuk menyanyikan di single-single berikutnya mungkin? Belum sih, belum ada. Cuma tapi dari istri almarhum ada sih buat saya gitu. Buat bakal lagu banyak lagunya banyak. Jadi sebelum almarhum tiada itu tuh ada bisa 50-an lagu ada. Kenapa nggak mau dimasukkan 1-2 lagu di single ini, ditambahkan dari 5 jadi 7 atau 6 gitu? Oh iya, jadi gini, awalnya itu yang saya balik lagi. Jadi 4 lagu pertama ini kan udah ada sebelum Almarhum beliau masih ada, meninggal. iya. Iya. Oke. Jadi tambah 1 lagu itu rencananya memang ada lagu dari Stevennya. Cuma pas setelah nggak ada, kita mau bawain ini kayaknya kok nggak enak ya gitu loh. Kok apa namanya kok nggak kuat gitu. Kalau langsung Pak nyanyiin lagunya beliau, gitu. Akhirnya saya bikin sendiri aja deh buat mengenang beliau, dedikasikan buat beliau dan almarhum kakak paling tua. Artinya itu lebih Lebih real. Lebih real. Lebih kena ya? Lebih kena. Lebih dalam. Kacau. Oke, terakhir ya. Pasar ini sekarang corona udah mulai turun, dunia musik bergeliat lagi. Setiap hari hampir ada keluar orang single, Iya. ya kan? Persaingan musik, tapi lu punya jalur yang berbeda. Iya. Walaupun reggae itu bisa dikatakan orang mata sebelah lah melihatnya. Benar. Walaupun kalau kita ke grassroots itu paling gila, Iya. kan gitu. Iya, benar. Tapi apa yang lu ingin sampaikan dalam pesan ini untuk dunia musik Indonesia lah? Buat musik Indonesia ya. Ya kalau saya sih dalam keadaan kayak gini ya berkarya aja. Berkarya, jangan putus untuk berkarya. Karena lo udah masuk ke dunia musik, jangan kata untuk bisa keluar gitu. Lo bisa melupain aja susah gitu. Dan maksud saya ya buat yang lain-lain yang ya alhamdulillah kan ini kan udah mulai ini nih. Ya semoga makin banyak kok. Makin banyak gig apalagi untuk musisi-musisi reggae dan apa namanya menjadi suatu yang benar-benar income lah buat kita gitu loh istilah. Dan buat musisi reggae tetaplah berkarya, terus berkarya karena kita nggak tahu sampai kapan. Warisan buat saya, warisan yang paling nyata karya. Jadi berkaryalah walaupun gimana pun sampai kasat sampai hayat. Kayak Mas Bro juga berkarya terus sampai hayat dan karyanya sampai sekarang masih ada. Berkaryalah, itu yang kita bisa tinggalkan dalam keadaan nyata. Oke, betul. Kalau kita sepakat bahwa almarhum hadir hari ini, ada yang ingin sampaikan? Satu kata sih, satu kata kangen. Itu doang. Nggak ada yang lain. Cuman ini apa namanya? Kangen doang. Panggung ini sangat ingin lu sangat pengen kakak lu, abang lu melihat lu punya panggung ini. Ya itu, kangen itu udah semuanya deh. Pokoknya kalau dia ada, ya pasti lebih bahagia dong. Tapi saya yakin dia ada sih. Insya Allah ada terus. Sama orang-orang terkasih, teman-teman.